Kata materialisme terdiri dari kata materi dan benda. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidup berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata seperti harta, uang, dan sebagainya. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrata. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial atau pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama, abadi dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Demokritos. Demokritos merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga dengan atomisme. Ia adalah murid dari Leucippus. Ia mengembangkan pemikiran tentang atom atau sesuatu yang begitu kecil sampai mata kita tidak dapat melihatnya. Demokritos menulis tentang astronomi, alam, astral, etika, dan lain-lain. Menurutnya atom yaitu suatu benda yang hidup dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Tokoh yang kedua yaitu Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, adanya jiwa atau roh, karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Marx. Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup beradab, dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas Bonn kemudian Berlin. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau ideologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Sejarah merupakan suatu perjuangan kelas yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Pada waktu itu Eropa disebut kelas borjuis. Pada puncaknya dari sejarah ialah suatu masyarakat yang tidak berkelas, yang menurut Marx adalah masyarakat komunis. Tokoh yang keempat yaitu Ludwig Andreas. Ludwig mengemukakan suatu metafisika. Dia adalah murid dari Hegel, namun dia tidak terlalu setuju dengan pemikiran Hegel. Materialisme menurutnya suatu etika yang humanistis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan liberali. Ia berpendapat bahwa mana mungkin roh yang tidak nyata dijadikan sebagai acuan, dan yang benar dan mutlak itu adalah materi dan manusia, karena materi dan manusia sudah benar adanya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri aliran materialisme.
Setidaknya ada 6 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan aliran ini. Yang pertama yaitu segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber yaitu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Yang keenam, sebuah paham garis pemikiran, di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektik.